Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumia Siregar. Saya dari Prodi PGMI 3A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana istilah pokok-pokok pikiran itu merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 4 pokok pikiran, di mana yang pertama yaitu negara kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap seluruh bangsa. Dan yang kedua, negara kesejahteraan yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang keempat, dan yang ketiga yaitu negara kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil ataupun yang beradab. Dan yang keempat pokok-pokok pikiran ini, jika dilihat dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 1945, tampaknya hanya diambil ataupun disaring dari sebagian pokok pikiran yang terkandung dalam alinea itu, belum menggambarkan seluruh pokok-pokok pikirannya. Tetapi yang ada di dalam setiap alinea ini, karena menurut pasal 2 aturan tambahan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini yang dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagian pembukaan dan pasal-pasalnya, maka 4 pokok pikiran ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 tersebut sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan di samping itu, keberadaannya penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini memang tidak lazim bagi suatu undang-undang dasar. Dan keberadaan penjelasan Undang-Undang Dasar ini juga penuh misteri, ataupun bisa dikatakan karena tidak pernah dibahas ataupun ditetapkan oleh BPU, PKI, dan PPKI, dan tiba-tiba dia diikutkan dalam lembaran negara nomor 7 tahun 1945 setelah Dekrit Presiden 1959. Dan karena itu, di dalam mengelaborasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, tidak harus mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak harus dapat dielaborasikan ataupun dengan mengacu pada makna yang terkandung dalam setiap alinea. Adapun pokok-pokok pikiran di setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, di mana yang pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam alinea pertama ini, ataupun di dalam pokok pikiran alinea pertama ini, dia mengandung makna bahwa pengakuan terhadap prinsip-prinsip universal
yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa, dan yang harus dijunjung tinggi dan menunjukkan yaitu keteguhan dan kekuatan pendirian bangsa Indonesia ini dalam menentang penjajahan ataupun imperialisme di mana saja, karena bertentangan dengan peri kemanusiaan ataupun rasa keadilan itu. Sedangkan di alinea kedua, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Dan di alinea kedua ini juga mengandung makna bahwa pengakuan dan penghargaan secara objek ataupun secara perorangan objektif, bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh Indonesia. Ini adalah hasil kita bersama. Tidak ada yang dibanggakan ataupun satu orang saja yang memperjuangkan bangsa ini. Kita sama-sama memperjuangkan bangsa Indonesia kita ini. Dan maknanya ini yaitu pengakuan yang bahwa kesadaran kemerdekaan negara Indonesia ini bukanlah akhir perjuangan, melainkan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan adil dan makmur. Dan di alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di alinea ketiga ini juga mengandung makna bahwa pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa hakikat kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Dan juga mengakui kesadaran bahwa di samping takdir, kita sebagai bangsa Indonesia juga menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah kemerdekaan negara Indonesia yang merupakan cita-cita luhur yang sejak lama kita perjuangkan. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia agar lebih bisa untuk menjaga ataupun mempertahankan kemerdekaan yang kita raih selama ini. Dan yang keempat, yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun di alinea keempat ini mengandung makna bahwa tujuan negara harus dijadikan ataupun harus menjadikan acuan bagi penyelenggara pemerintah, baik melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan di negara ini, negara konstitusionalnya yaitu negara yang berdasarkan undang-undang dasar. Segala yang berkaitan dengan negara kita ini, kita tidak boleh bertolak belakang dengan undang-undang dasar. Kita harus mengaitkannya ke undang-undang dasar agar kita tidak jauh dari ideologi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan negara Republik Indonesia ini negara republik yang demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat, dan negara ini adalah negara ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu inilah yang disebut dengan, ini adalah nilai-nilai ataupun butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.